Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Explore mancing, kita welcome back lagi di edisi Uprak Oprek. Untuk kesempatan kali ini saya mau coba oprek lagi si Royal Legend 2 ini, pabrikan dari Catch King. Ini salah satu reel favorit saya sebenarnya. Dia punya harga yang lumayan ramah di kantong, tapi punya kualitas, build quality dan performa yang jos. Nah, di sini saya ada dua buah bearing seramik tipe hybrid yang bakal saya aplikasiin ke si Royal Legend 2 ini. Nah, untuk teman-teman bisa pasang di bagian cover brake dan di bagian spool. Di penghujung video juga saya bakalan coba untuk case atau lempar menggunakan Royal Legend setelah kita upgrade menggunakan ceramic bearing. Jadi kita bisa tahu seberapa besar kontribusi dari ceramic bearing pada Royal Legend 2 ini. Di sini saya coba sedikit jelasin kenapa harus di bagian cover brake dan spool yang harus kita ganti menggunakan ceramic bearing. Sedangkan beberapa brand sebelah mereka melakukan upgrade itu di bagian cover brake dan tension. Yaitu jelas karena part dan cara kerja si Catch King ini berbeda. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau saya pencet tambarnya di bagian tension itu dia free, nggak main sama sekali. Malah yang berkontribusi itu bearing di bagian spool. Makanya di sini saya akan ganti menggunakan ceramic bearing pada bagian cover brake dan bearing pada bagian spool. Oke, tanpa banyak bertele-tele lagi, di sini saya akan langsung coba pasang di bagian yang termudah, yaitu di bagian cover brake. Untuk mengganti bearing, teman-teman cuma perlu membuka satu buah pin pengunci bearing di sini. Saya pakai pinset untuk alat bantu. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Awas hati-hati hilang karena partnya itu kecil. Kemudian ini adalah penampakan bearing OM atau bearing bawaan dari Catch King Royal Legend 2. Kemudian ini adalah penampakan dari bearing seramik tipe hybrid. Dia punya housing itu berbahan stainless steel. Sedangkan ukuran bearing yang bakal kita pakai di bagian cover brake, dia punya diameter luar itu 10 mm, kemudian diameter dalam 3 mm, sedangkan untuk tebal 4 mm. Untuk mendapatkan kinerja yang maksimal pada ceramic bearing ini, saya saranin teman-teman hindari penggunaan oil yang kental, apalagi grease. Saya saranin teman-teman pakai oil khusus untuk ceramic bearing. Atau paling nggak dibiarin kering seperti ini, tanpa oil pun nggak masalah, dia maintainless sebenarnya. Kurang lebih seperti ini penampakan ceramic bearing setelah kita pasang pada bagian cover brake. Saya rasa nggak terlalu sulit untuk pemasangan pada bagian cover brake. Selanjutnya kita pasang di bagian spool. Nah, di sini ada pin yang harus kita buka. Teman-teman bisa buka menggunakan tang atau alat bantu pin remover untuk membuka pin tersebut. Oke, di sini saya ada pin remover handmade dibuatin sama teman. Ya, biarpun kelihatannya agak semrawut tapi fungsinya sama kok. Ini adalah penampakan bearing pada bagian spool, bearing OM atau bearing bawaan. Untuk ukuran bearing, dia punya diameter luar 10 mm, sedangkan untuk diameter dalam 5 mm, kemudian untuk tebal 4 mm. Jadi bedanya sama bearing cover brake itu pada bagian diameter dalamnya aja. Setelah bearing terpasang, jangan lupa pasang kembali pin pengunci bearing.
Oke, di sini saya rasa emang lebih ngacir, cuman minusnya kalau bearing-bearing high speed itu dia punya suara dominan lebih bising ya daripada bearing standar. Tapi jangan kaget, memang seperti itu karakter bearing high speed, dia agak bising. Oke, saya udah sampai di spot dekat rumah. Saya mau cobain Royal Legend 2 setelah upgrade ceramic bearing, seberapa jauh dia bisa cast. Untuk setting brake saya pakai nomor 7. Kemudian untuk tension saya pakai yang sedang-sedang, cuman agak longgar. Untuk root saya pakai cacing merah 17 lib, PS 1,5 dari Genesis, sedangkan leader menggunakan samar 30 lib. Kemudian untuk lure saya pakai Sofrock Slam. Ya, dia punya berat 6-8 gram. Oke, untuk pertama langsung aja kita coba seberapa jauh. Dengan teknik overhead, saya kira lumayan jauh. Di sini mungkin kisaran 40 meter. Lanjut di percobaan kedua. Kurang lebih masih sama, sekitaran ya 40 meteran lah. Percobaan terakhir menggunakan teknik side cast. Untuk selanjutnya setelah mencoba beberapa kali cast, di sini saya akan membuat satu buah garis. Ya, dimana di sini saya akan melempar lure ke arah depan. Untuk setting brake masih di nomor 7. Tension masih ya longgar-longgar lah. Saya pakai yang paling longgar, dan untuk lure saya masih pakai Sofrock Slam dari Om Dani, yaitu Danlure dengan berat 6-8 gram. Untuk alat ukur saya menggunakan alat seadanya. Di sini saya ada meteran 5 meter. Nanti kita benar-benar ukur seberapa jauh si Royal Legend ini bisa lempar atau cast setelah saya upgrade menggunakan ceramic bearing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan jauh lur. Ya, jujur ini sebenarnya konten yang sangat melelahkan, apalagi saya record cuma sendirian. Ya, jangan lupa support Explore Mancing. Ya udah nonton, ya masa iya nggak like? Ya minimal like lah dan share supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Dan subrek lah biar teman-teman gak ketinggalan untuk konten-konten selanjutnya. Oke, di sini saya akan mulai ukur. Karena meteran yang saya pakai itu cuma 5 meter panjangnya, jadi setiap 5 meter saya akan buat garis dan ukur kembali sampai garis awal saya melempar lure. Setelah saya ukur, di sini Royal Legend mampu melempar lure seberat 6-8 gram sejauh 43,8 meter. Oke, teman-teman bisa lihat yang terakhir itu 3,8 meter. Oke, untuk lemparan kedua saya coba untuk kendorin sedikit pada bagian tension, apa bisa lebih jauh. Untuk case yang kedua saya lihat cuman beda beberapa senti aja. Untuk kesimpulan, si Royal Legend ini setelah upgrade ceramic bearing dia mampu melempar lure sejauh 43,8 meter. Mungkin bisa lebih atau kurang tergantung settingan dari teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.